Shalom, selamat pagi, selamat hari Sabat. Renungan pagi hari ini, tanggal 17 Januari, berjudul Charles Fitch yang bersemangat. Ayat renungan terdapat dalam kitab Mazmur 69 ayat 10, demikian firman Tuhan. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Mari kita dengarkan uraiannya. Pada tahun 1838, salinan dari terbitan ajaran Miller tentang kedatangan kedua jatuh ke tangan Charles Fitch, seorang pendeta Presbyterian dan aktivis anti perbudakan yang cukup terkemuka. Tanggal 5 Maret ia menulis kepada Miller, "Saya telah mempelajarinya dengan minat yang luar biasa yang tidak pernah saya rasakan terhadap buku lain manapun kecuali Alkitab. Saya telah membandingkannya dengan kitab suci dan sejarah dan saya tidak menemukan sesuatu pun yang dapat dijadikan dasar untuk meragukan kebenaran pandangan Anda." Fitch, sesuai dengan karakternya yang penuh semangat dan tulus, tidak merasa puas hanya dengan sekali baca. Tak lama kemudian, ia telah membaca buku Miller sebanyak 6 kali dan menyadari bahwa pikirannya sangat dipenuhi oleh pelajaran tersebut. Terdorong oleh pekabaran Miller, ia segera menulis dan menyampaikan khotbahnya kepada orang-orang Boston tentang iman barunya. Setelah menyampaikan 2 khotbah pertamanya tentang pandangan Miller pada tanggal 4 Maret, keesokan harinya ia dengan gembira menulis kepada Miller dengan menyatakan bahwa ia ingin menjadi penjaga yang berseru dan ingin membunyikan trompet. Sebagai langkah besar dalam menjalankan perannya dengan setia, Fitch menyatakan kepada Miller bahwa keesokan harinya, 6 Maret, ia dijadwalkan untuk membaca sebuah makalah tentang doktrin kedatangan Yesus kedua kali di hadapan Asosiasi Pendeta Boston. Namun terkadang semangat melebihi pengetahuan dan kebijaksanaan. Demikianlah yang terjadi pada Charles Fitch pada 6 Maret 1838. Pengkhotbah yang bersemangat itu, yang hampir tidak memiliki waktu untuk meneliti doktrin itu sendiri, merasa terintimidasi sekaligus terkejut oleh tanggapan yang diterimanya. Bagi rekan-rekan sesama pendeta, itu adalah omong kosong. Banyak yang menertawakan topik itu, kenang Fitch, dan saya tidak dapat menahan perasaan bahwa saya merasa sebagai orang bodoh. Setelah itu ia berhenti berkhotbah tentang kedatangan Tuhan yang sudah dekat. Seperti yang kemudian ia sampaikan, rasa takut kepada manusia membawa saya ke dalam jerat. Namun, hal itu tidak berlangsung lama. Pada tahun 1841, ia mempelajari kembali Alkitab tentang topik tersebut. Ia kemudian menjadi salah satu pendukung yang paling menonjol dari gerakan tersebut. Ia menjadi satu-satunya pengkhotbah terkemuka dari antara pengikut Miller yang tidak mengalami kekecewaan pada Oktober 1844. Ketika berada di Buffalo, New York, pada akhir September, ia membaptis sekelompok orang percaya di Danau Erie yang dingin dan pada suatu hari yang berangin dingin. Setelah pulang ke penginapannya dengan pakaian basah, ia 2 kali harus kembali lagi untuk membaptis lebih banyak jiwa. Terlalu sering terpapar dengan kondisi alam yang kurang mendukung secara berkepanjangan itu menyebabkan ia sakit dan meninggal pada tanggal 14 Oktober. Bahkan saat menyambut kematiannya yang semakin dekat, tidak menyurutkan semangat orang percaya berusia 39 tahun itu. Ia tahu bahwa ia hanya perlu tidur sebentar
sebelum ia akan dibangunkan pada pagi kebangkitan. Saudaraku, demikianlah renungan pagi hari ini. Selamat sabat, selamat berbakti. Tuhan Yesus memberkati. Amin.